Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24. Saya Miftahul Rahmayana Putri. Saya Rahmi Ardia. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang praktikum robotika modul 1, Yaitu tentang robot line follower. Jadi ini merupakan robot line follower analog, yang dimana robot line follower analog ini adalah robot yang dirancang khusus untuk mengikuti garis lurus secara otomatis, yang dimana dia dapat memanfaatkan perbedaan warna yang biasanya itu ada warna hitam dan putih. Hitam ini sebagai lintasan dan putih ini sebagai permukaan. Untuk komponen yang ada di robot line follower ini yang analog, yang pertama kita menggunakan sensor cahaya. Ada 6 sensor cahaya di sini. Nah, di sini sensor cahaya ini terdiri dari LED dan fotodioda, yang dimana LED ini apabila di permukaan putih dia akan memantulkan cahaya ke fotodioda. Sedangkan kalau dia di permukaan hitam, maka LED ini akan menyerap cahaya yang dipantulkan oleh LED akan diserap oleh lintasan yang berwarna hitam ini, sehingga yang terserap oleh fotodioda itu hanya sedikit. Nah, lalu untuk rangkaian yang kita pakai di sini kan komparator, karena dia analog. Nah, untuk komparator dia ini berfungsi sebagai pembanding tegangan input dengan tegangan referensi. Nah, apabila tegangan input lebih besar dari tegangan referensi, maka outputnya high. Kalau V inputnya lebih kecil dari V referensi, maka nanti outputnya low. Nah, di sini ada potensiometer. Ya, ini nih untuk menentukan threshold dari robot ini. Ada yang potensio ini untuk mengatur threshold di roda kiri, yang potensio yang kanan untuk mengatur threshold di roda kanan. Lalu untuk selanjutnya baik untuk selanjutnya tuh setelah rangkaian komparator di sini tuh untuk mengatur kecepatan dari roda ini. Terus ada head threshold, itu dia ada LM317 sama IC 7805. Yang dimana untuk LM317 ini dia tuh untuk pembanding dari tegangannya, mengatur tegangannya. Sedangkan IC 7805 itu dia untuk menstabilkan tegangannya. Nah, di sini kan kita memakai baterai nih. Baterainya ini bernilai 7,4 volt. Nah, jadi masing-masing baterai ini dia tuh bernilai 3,7 volt. Jadi kita serikan baterai ini, maka dia menghasilkan 7,4 volt. Nah, setelah itu kita sambung ke dalam rangkaiannya, yaitu LM ini sama IC ini. Nah, ini kan bernilai 5 volt untuk kedua LM sama IC-nya ini. Nah, di sini kita memakai heatsink, yang dimana tuh dia tuh fungsinya tuh untuk menyerap panas dari IC sama LM ini. Nah, kalau misalnya kita nggak memakai heatsink nih, dia tuh bakalan IC sama LM ini dia bakalan meledak kalau misalkan tidak dipakai heatsink. Makanya kenapa dia tuh cuma 5 volt, jadi 2,4 voltnya itu ada di heatsink ini. Setelah itu kita ada juga memakai motor DC, yang dimana untuk motor DC nya ini dia tuh komponen aktuator mekanik yang bertugas mengubah energi listrik menjadi energi gerak dari putaran dari roda ini. Lalu di sini kan ada relay. Nah, relay ini terdapat 2 relay di sini. Nah, apabila ada arus yang masuk ke relay, kan relay itu ada seperti switch kan. Nah, apabila dia berubah dari ke kanan jadi berubah ke kiri, nanti dia akan berubah juga putarannya. Lalu di rangkaian ini terdapat
tambahan untuk rangkaian di komparator. Nah, di op-amp ini sendiri terdapat dua masukan yang dimana ada terminal inverting dan terminal non inverting. Nah, terminal inverting itu minus. Nah, dia menerima tegangan masukan lalu dialirkan ke resistor. Nah, lalu dia akan berubah secara dinamis menyesuaikan cahaya yang dipantulkan. Lalu untuk yang non inverting ini dia membagi untuk voltage divider atau dia untuk sebagai pembagi tegangannya. Lalu ini kan tadi 7,4 volt yang masuk. Nah, di sini kan LM317 dan IC regulator 7805 itu kan diparalelkan. Nah, apabila tegangan masuk keduanya kan kalau di paralel tegangan itu bakalan sama. Nah, ketika dia masuk ke LM805 nanti tegangan 7,4 ini akan distabilkan atau dipaksa menjadi 5 volt oleh regulator 7805 ini. Nah, kan tadi seperti yang udah dijelasin tadi, untuk sisa dari tegangan 7,4 volt itu berarti ada 2,4 voltnya dipindahkan ke heatsink agar IC-nya tidak mudah meledak. Dan yang untuk yang LM317 ini untuk mengatur kecepatan dari motornya tadi kan. Nah, apabila kita putar potensiometer yang terhubung ke LM317 ini, nanti kita bisa mengatur kecepatan dari rodanya. Kita bisa semakin lambat atau semakin cepat. Lalu untuk apa lagi ya? Nah, kan tadi tuh kita pakai IC 7805 kan. Nah, secara detailnya tuh IC 7805 nih. Pokoknya tuh IC 7805 ini kan dia tuh untuk menstabilkan tegangan. Dia tuh menstabilkannya tuh sebanyak 5 volt. Nah, kalau misalkannya tegangannya tuh 5 volt yang stabil, maka dia akan membaca pembacaan sensor dan kerja IC komparator tuh tidak terganggu oleh fluktuasi tegangan baterai yang semakin lama semakin menurun. Nah, jadi cara kerja dan konfigurasi pin dari IC 7805 tuh kan dia tuh ada pin-pinnya. Kalau pin 1 tuh dia tuh input, yang dimana dia tuh menerima tegangan dari kutub positif baterai yang minimal itu kan 7,4 volt tadi. Lalu dia ada pin 2 yang dimana itu dia ground tuh dia tuh dihubungkan ke kutub negatif baterai dan ground rangkaian ini. Lalu dia ada pin 3 yang dimana itu dia output, yang dimana dia tuh mengeluarkan tegangan stabil dia tuh sebanyak 5 volt yang disalurkan ke sensor, komparator dan komponen logika lainnya. Lalu untuk ini kan tadi robot line follower analog. Nah, dia menggunakan rangkaian logika langsung. Nah, untuk penentuan pemutusannya itu kan tadi ditentukan oleh komparator. Beda dengan robot line follower digital. Kalau robot line follower digital itu menggunakan microcontroller, yang dimana keputusannya itu ditentukan oleh program nantinya. Nah, untuk robot line follower digital itu biasanya bisa lebih kompleks karena kita bisa menggunakan PID. Sedangkan kalau robot line follower analog tidak sekompleks itu, dia lebih sederhana, hanya menggunakan komparator. Berikut percobaannya. Yang mana percobaan 1 itu dia tuh mengatur threshold dari sensor pada robot line follower analog. Untuk yang pertama kan itu kita mengatur threshold sensor pada robot line follower. Nah, untuk mengatur thresholdnya itu di dua potensiometer ini. Potensio ini untuk mengatur threshold di roda kanan, ini untuk mengatur threshold yang di roda kiri. Jadi untuk mengatur, karena robot yang ini tidak ada tombol on off-nya, ketika dia dihubungi baterai dia langsung hidup. Nah, untuk mengaturnya di potensio ini. Nah, harusnya ketika yang robot kanan itu mendeteksi di
jalur hitam. Nah, rodanya lurus. Kalau dia di jalur di permukaan, rodanya mundur. Nah, kita atur di sini. Kan ini dia mundur nih. Nah, kita mau dia lurus, dan ketika dia nggak di permukaan, dia mundur. Nah, ini dia udah mundur dan dia udah lurus di ketika permukaan. Begitu juga untuk yang roda di sebelah kanan. Nah, untuk ketika mendeteksi dia udah lurus, dan ketika dia di permukaan putih, kita mau dia mundur. Nah, masih mundur sih. Ini mundur kan nih? Iya. Percobaan 2 tuh dia mengatur kecepatan motornya itu. Ya, baik, mungkin kita masuk ke percobaan kedua, yang dimana dia itu mengatur kecepatan motor pada robot line follower ini nih. Ulangi lagi. Baik, di sini kan kita masuk ke dalam percobaan kedua. Nah, dimana percobaan kedua tuh dia tuh terkait mengatur kecepatan motor pada robot line follower analog. Nah, jadi untuk yang robot line follower ini dia tuh nggak ada tombol on off-nya. Dia langsung kalau misalnya udah dimasukin baterainya, dia langsung menyala untuk robot ini. Nah, untuk kita mengatur kecepatan dari roda ini, kita pakai potensiometer dari untuk mengatur kecepatan motor ini. Nah, di sini untuk mengaturnya tuh dia diputar. Nah, ini berarti motornya itu semakin lambat. Tapi kalau misalkan diputar ke sebaliknya. Sekian penjelasan materi terkait modul 1 robot Line follower dari kelompok 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.